Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada, para pencinta ilmu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi yang barakah ini kita kembali dipertemukan Allah pada tempat yang paling mulia dan di majlis yang paling indah, majlis ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan taburkan banyak kebaikan, serta Allah limpahkan banyak keberkahan. Siapapun yang duduk dalamnya tak akan pernah merugi, dan siapapun yang hadir di dalamnya akan selalu beruntung dengan kebaikan-kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kebaikan yang kita dapatkan di saat kita duduk dalam majelis ilmu di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, membaca dan pelajari ayat-ayat Allah azza wa jal, maka kita akan mendapatkan di mana rahmat Allah akan turun kepada kita. Kemudian kita akan diliputi oleh malaikat-malaikat Allah azza wa jalla, dan ketenangan akan kita rasakan dalam hati kita, serta kita akan disanjung oleh Allah yang maha tinggi di hadapan para makhluknya dengan kebaikan kita duduk dalam majlis ini. Kemudian tak lupa kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi, yang mengajarkan kebaikan, yang mengingatkan akan perintah-perintah Allah, serta memberi kabar gembira kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita diberikan Allah azza wa jalla kemudahan untuk bisa mengenal sunnah-sunnahnya serta mengamalkan dalam kehidupan kita. Mutiara yang paling berharga, intan yang paling bernilai adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk bisa mengikutinya dan memakainya dalam kehidupan kita. Ahibati fillah, kembali kita melanjutkan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Dalam pembahasan pagi ini adalah halaman yang ke-106, bab minasyirki an-nadharu li ghairillah, bab yang merupakan dari kesyirikan, ya, yaitu nazar selain untuk Allah atau selain Allah. Di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan dua firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Al-Insan ayat 7. Wa qaulillahi ta'ala yufuna bin nadhr. Mereka orang-orang yang menunaikan nazar. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka orang-orang yang menunaikan nazar. Ibadahnya
atau kapan ibadah atau nazar itu menjadi sebuah ibadah ditinjau dari sisi pelaksanaannya, menunaikannya. Itu dikatakan nazar itu sebagai ibadah. Ya. Di mana ahlul jannah, orang-orang penduduk surga, mereka menunaikan nazar mereka. Tapi di sisi nazar, mengawali nazar bukanlah hal yang dianjurkan. Ya. Mengawali nazar bukan hal yang dianjurkan, bahkan dimakruhkan oleh para ulama. Namun apabila nazar sudah terlafazkan, maka wajib untuk ditunaikan. Menunaikan nazar itulah sisi daripada ibadah itu sendiri. Jadi ikhwafillah, siapapun yang bernazar dan menunaikan nazarnya, sungguh dia telah dalam kebaikan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah wa qawlihi ta'ala, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 270. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuhu. Ya. Wa ma anfaqtum min nafaqah. Ya. Tidaklah kamu keluarkan atau kamu keluarkan berupa nafkah atau kamu tunaikan berupa nazarmu, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, ya, sesungguhnya Allah ya'lamuhu, ya, Allah mengetahuinya. Jadi tidak ada satu ibadah pun, satu perbuatan pun, baik itu nafkah yang kalian keluarkan, infak yang kalian, ya, harta kalian yang kalian keluarkan, atau nazar yang kalian tunaikan, ikhwafillah, maka tidaklah itu melainkan Allah akan mengetahuinya. Ini menunjukkan maha kayanya Allah, maha luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada amalan yang sia-sia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada amalan yang sia-sia di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Maka inilah dua ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab di dalam menguatkan bahawa nazar selain Allah itu adalah kesyirikan. Ya, nazar selain Allah itu adalah kesyirikan. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan penjelasannya dengan memulai munasabatu hadal babi li kitab tauhid, ketersesuaian bab yang sedang kita baca dengan kitab tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini. Beliau mengatakan, atau Syekh Shalih Fauzan mengatakan, annal musannifa rahimahullahu, sesungguhnya musannif di sini Syekh Muhammad Abdul Wahhab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, bayyana fihi, menjelaskan, ya, di dalam bab ini, nau'an min anwa' syirki, ya, satu bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, kesyirikan itu banyak, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, di antaranya hari ini adalah di mana kita bernazar bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebelumnya kita bahas tentang bab di mana kita menyembelih hewan ternak kita di tempat di situ disembelih bukan untuk Allah, itu pun kita dilarang di dalam syariat kita yang mulia ini. Ya, bayyana fihi naw'an min anwa' syirki al-munafi li tauhid, ya, yang meniadakan tauhid kita. Makanya kita subhanallah, seperti yang kita jelaskan pada hadis sebelumnya, di mana, ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi kita SAW sesuatu yang menunjukkan sebuah keburukan. Kana an-nasu yas'alunahu 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Kita belajar kebaikan dan juga kita belajar sisi lawan dari kebaikan itu. Kita belajar tauhid, kita belajar lawan dari itu adalah kesyirikan. Karena kita, apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, makhafatan ayyudrikani, kita mengetahui sisi keburukan, bukan kita untuk mengerjakan, tapi kita membentengi diri kita agar tidak melakukan keburukan itu. Apalagi asyiriku merupakan kezaliman yang paling besar di dalam dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Wa huwa an-nadhru li ghairillah, nazar selain untuk Allah Azza wa Jalla. Liyuhdhara wa yutajannab, ya, untuk kita berhati-hati agar kita juga menjauhi perbuatan
syirik tersebut. Ikhwafillah rahimakumullah, ya, menjauhi nazar selain Allah dan menjauhi ya semua apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Taib. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan di dalam kitab ini ya beberapa mufradat, ya, kalimat yang perlu dijelaskan. Yang pertama adalah minasyirki ail akbar. Di sini penjelasannya minasyirkil akbar, di antara bentuk syirik besar adalah an-nazar li ghairillah. Apa itu artinya an-nazar li ghairillah? An-nazar li ghairillah, nazar selain untuk Allah itu adalah syirik. Kenapa? Li'annahu ibadah. Karena nazar itu ibadah. Jadi sudah kita jelaskan dari sisi mananya nazar itu ibadah, dari sisi menunaikan nazar itu. Ya. Wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun. Ya, melaksanakan ibadah selain untuk Allah itu adalah kesyirikan. Kita sudah bahas beberapa ayat yang menjelaskan bahwa ibadah itu tidaklah diperintahkan melainkan mengikhlaskan lillah azza wa jalla. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kita ini melainkan ya menyerahkan agama kita untuk Allah semata. Tidak boleh kita berikan ibadah itu selain untuk Allah azza wa jalla. Maka di antara bentuk-bentuk di mana kesyirikan itu adalah hal yang sangat dibenci, an-nazar li ghairillah. Wan-nadhru masdaru nadhara yanzuru awjaba ala nafsi syai'an lam yakun wajiban alaihi syar'an ta'ziman lil manzuri lahu wa asluhu fil lughatil ijab. An-nadhar ikhwafillah, ya, itu asal katanya nadhara yanzuru. Artinya apa? Aujaba ala nafsi syai'an lam yakun wajiban alaihi. Inilah nazar itu, mewajibkan sesuatu atas dirinya yang mana kewajiban itu tidak disyariatkan dalam agama kita, tidak diwajibkan bagi kita dalam syariat. Mewajibkan itu dalam diri kita itu adalah sesuatu yang dibenci di dalam syariat. Tidak dianjurkan mewajibkan diri atas diri, mewajibkan sesuatu atas diri yang bukan diwajibkan oleh Allah. Syariat ini sudah banyak. Maka lakukan apa yang diwajibkan. Dan di sini juga ikhwafillah menunjukkan bahwa ad-din as-samhah. Din itu lapang. Wad-dinu yusr. Din itu adalah sangat mudah. Makanya apa yang dikatakan oleh para ulama ketika seseorang misalnya sakit anaknya, dia bernazar. Ya kan? Apalagi nazarnya selain untuk Allah, dia bernazar. Ini ada kesyirikan. Yang kedua, dia telah melakukan sesuatu dengan syarat. Dan ini termasuk perbuatan yang tidak terpuji dalam Islam. Kalau saya dapat begini, saya lakukan ini. Kalau saya dapat ini, saya lakukan itu. Ini sesuatu yang tercela dalam Islam. Kalau bahasa orang hari ini disebut dengan ya menginginkan sesuatu dengan imbalan sesuatu, menginginkan sesuatu dari Allah tapi dengan syarat tertentu. Ini sama saja seperti orang, bahkan dalam penjelasan nazar ini adalah seperti orang yang menyogok, ya, menyogok, dan itu perbuatan tercela dalam Islam. Kalau antum ikhlas, karena ini menunjukkan ketidakikhlasan, Ustaz. Kalau orang melakukan sesuatu lillah tanpa syarat, ya kan? Lakukan sesuatu itu lillahi azza wa jalla tanpa syarat. Lakukan. Jangan karena Allah sembuhkan anaknya dari sakit lalu dia bernazar. Justru ketika Anda mendapatkan sesuatu dari Allah, katakan sembuh anaknya, ya kan? Dan kesembuhan itu bukan karena nazarnya. Perlu kita tahu. Kesembuhan itu bukan karena nazarnya, karena Allah yang memberikan kesembuhan. Makanya subhanallah, nazar itu adalah sesuatu yang makruh untuk dilafazkan, namun apabila telah terlafazkan wajib untuk ditunaikan. Ya, ikhwafillah, nazar secara bahasa sudah kita bahas kemarin adalah al-ijab, mewajibkan sesuatu. Ini bab ini di masyarakat kita masih banyak ini. Ya, anaknya lulus PNS nazar gitu kan. Ya kan, lulus polisi nazar seekor kambing, seekor sapi dan seterusnya. Saya pernah ditelepon oleh salah seorang ikhwah bahwa
Mungkin karena ketidaktahuannya tentang bab ini, ketika itu dia safar, anaknya sakit, udah langsung nazar. Nazar puasa 2 bulan Ustaz. Ini gimana hukumnya? Dia cerita, saya bernazar anak saya supaya sembuh dari sakit, nazar saya 2 bulan. Saya bilang, antum melakukan sesuatu yang memberatkan diri, yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal. Tugas antum apa, akhi? Hanya berdoa kepada Allah. Lakukan ikhtiar berobat. Ya kan? Supaya dia sembuh, antum bawa anak ke rumah sakit, berikan sesuatu yang mesti kita lakukan, supaya berikan obat dan seterusnya. Ikhtiar, berdoa. Dan apapun ketetapan Allah yang terbaik. Muslim itu ajaban li amril mu'min, kata Nabi SAW. Sungguh mengagungkan perkara kita ini. Maka ikhwafillah, ini karena hal yang seperti ini sudah menjadi bab yang tersebar di masyarakat. Ini namanya tidak beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ikhwafillah, tidak pantas kita mewajibkan sesuatu atas diri kita yang tidak diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Naam, yufuna bin nadhr, ay yutammimuna ma aujabu ala anfusihim min at-ta'at lillah. Ya, mereka menunaikan apa yang telah diwajibkan atas diri mereka dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ingat tadi ya, bahwa nazar itu ditinjau di sisi ibadah, di sisi mana pelaksanaan nazar itu sendiri. Ma syartiyah di sini wa yajuz an takuna mausula, yufuna bin nazar. Taib. Ma wa ma anfaqtum di sini, ya, anfaqtum min nafaqah yashmal kulla sadaqah maqbula wa ghairi maqbula. Artinya apa yang engkau infakkan, ya kan, baik itu diterima Allah maupun tidak, Allah tahu. Aw nadartum min nadrin yashmal kulla nadar maqbul aw ghairi maqbula. Ya, nazar yang diterima Allah dan nazar yang tidak diterima Allah. Maka fa inna Allah ya'lamuhu ay fayujazikum alaihi. Kalau infa'antum lillah, maka akan tercatat rapi di sisi Allah. Kalau infaqtum riya'an wa sum'atan, juga akan tercatat sebagai riya dan sum'ah bagi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, ataupun nazar antum lillah atau nazar antum syirik, juga tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita bermudah-mudah di dalam syariat ini. Ya, jangan kita main-main. Ya. Jangan kita, ya kalau bahasa kita, jangan memandai-mandai. Ya kan? Jangan kita memandai-mandai dalam agama ini. Makanya tidak berlaku dalam syariat ini adalah rasa dan logika. Ya, serasa ini amal baik, kita lakukan. Ya, ini logika yang terus, ya kalau tidak masuk akal kita tidak buat, tidak bisa. Syariat ini sesuatu yang mulia, yang ditetapkan Allah, kembali masalahnya untuk kita. Ya, maka ikhwafillah rahimakumullah, apapun yang kita kerjakan harus ada landasannya. Lillah, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikawal oleh pemahaman generasi yang terbaik, itu generasi as-salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Maka kita harus memahami ya kaidah agama ini. Ini kaidah dasar. Kaidah dasar beragama itu beribadah berdasarkan dalil, bukan beribadah berdasarkan semangat belaka atau dikira-kira atau dirasa-rasa ini adalah baik dan ini adalah sesuatu yang terpuji. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, al-ma'na al-ijmali lil ayataini, makna global dari dua ayat ini apa? Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, anna Allah azza wa jalla yamdahu alladhina yata'abbaduna lahu bima aujabuhu ala anfusihim min at-ta'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya memuji orang-orang yang beribadah untuk Allah azza wa jalla bima aujabuhu ala anfusihim min at-ta'at, yang telah apa? Yang telah mereka wajibkan atas diri mereka dari ketaatan. Nah, kama annahu yukhbir subhanahu wa ta'ala annahu ya'lamu kulla sadaqatin tasaddaqna biha. Sesungguhnya Allah juga mengabarkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang kita keluarkan dari sedekah kita, ya, dari infak kita, dari kebaikan harta kita misalnya, atau dari makna sedekah secara umum. Ya. Kalau kombinasi sedekah ya berupa harta dan milik yang kita miliki, apapun bentuknya, kulla, ya, kulla sadaqatin tasaddaqna biha wa kulla ibadatin alzamnaha lahu aw li ghairi
dan setiap ibadah yang kita wajibkan untuk Allah atau untuk selain Allah, ini baik atau buruk. Wa sayujazi kullan ala hasbi niyatihi wa qasdi. Masing-masing akan Allah berikan balasan berdasarkan niat dan tujuannya. Jadi kita subhanallah ikhwafillah dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla agar meluruskan niat, ya, untuk Allah Azza wa Jalla, untuk Allah semata. Karena ketika amal itu lillahi Azza wa Jalla akan menjadi amalan yang besar dan bernilai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Betapa besarnya niat itu atau betapa pengaruhnya niat itu terhadap amal. Sebagaimana perkataan para ulama, ya, rubba amalin saghirin yukabbiruhu niyah wa rubba amalin kabirin yusaghiruhu niyah. Ya, betapa banyak orang-orang yang beramal, ya, besar tapi amalnya kecil, tidak dipandang Allah karena niat yang rusak. Tapi betapa banyak amal yang mungkin sepele, tidak dianggap itu sebagai amal, tapi lillahi azza wa jalla, maka itu dipandang besar di hadapan Allah. Maka di sinilah kita tahu ikhwafillah bahwa amal itu, ya, itu yang akan ditengok Allah azza wa jalla. Amal ada pada hati kita. Ya, Allah tidak memandang kayanya kita, ya, tingginya jabatan kita, ya, kedudukan kita. Allah tidak pandang kamu orang kaya, kamu yang paling diterima amal, enggak. Innallaha la yanzuru, ya, ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum, enggak. Fisik ini enggak akan menjadi sebuah standar, ya, kebaikan yang paling besar di hadapan Allah. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang mesti kita perbaiki itu hati kita. Yang mesti kita perbaiki itu adalah amal kita. Makanya amalan itu sangat bergantung kepada kondisi hati kita. Diterima atau tidaknya tergantung kepada niat kita. Besar kecilnya pahala kita tergantung kepada niat kita. Kita sama-sama salat di sini dalam saf pertama, tapi berbeda di hadapan Allah, ya, posisi pahala kita karena niat kita. Orang berpuasa sama-sama, mulai dari terbit fajar kita al-imsak, kemudian sampai kita terbenam, kita berbuka. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi idzal ju'i wal 'atash. Itu semua ikhwafillah dalam linik ibadah apapun, sekecil apapun perbuatan ibadah kita akan tergantung kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Makanya para ulama tidak ada, ya, satupun yang dari mereka melainkan memulai bab hadis tentang amal binniyat itu menjadi bagian yang tak bisa mereka tinggalkan, ya, karena niat itu akan bergantung, mempengaruhi segala amal saleh kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan tentang munasabatul ayataini lil bab, ketersesuaian dua ayat dengan bab ini, ya. Annahuma, dua ayat ini apa? Yadullani ala anna an-nadhara ibadatun, bahwa nazar itu adalah ibadah. Di dua ayat ini menjelaskan bahwa nazar itu adalah ibadah. Haitsu madahal mufina bihi, ya, Allah memuji orang yang menunaikan nazar tersebut, ya. Wa wala yamda illa ala fi'lin ma'mur atau tarki mahdhur. Tidaklah dipuji dia kecuali melakukan sesuatu yang diperintahkan atau meninggalkan sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang dicegah untuk ditinggalkan. Kama annahu akhbara annahu ya'lamu ma yasduru minna min nafaqatin wa nuthur. Allah juga mengabarkan tentang Allah di mana mengetahui apa yang keluar dari kita, yang kita infakkan dari harta kita, dari nafkah kita atau dari nazar-nazar yang kita tunaikan. Wa sayujazina ala dzalik, Allah akan membalasnya, ya. Fadalla dzalika ala anna an-nadhara ibadatun wa ma kana ibadatan fasarfuhu li ghairillah syirkun. Menunjukkan bahwa nazar itu ibadah dan tidaklah ibadah itu jika, ya, dikerjakan selain untuk Allah, melainkan dia adalah kesyirikan dan hal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jelas, ya, antara ayat dengan bab sangat sesuai sekali dengan pembahasan bahwa merupakan kesyirikan nazar selain Allah, membawakan surat Al-Insan ayat 7, Al-Baqarah 270, di mana kedua ayat ini menunjukkan nazar itu ibadah dalam bab penunaian pelaksanaannya, dan Allah mengetahui apa yang kita
infakkan dan apa yang kita ucapkan lalu kita tunaikan. Allah akan membalasnya pula. Tapi ikhwafillah, sebelum kita bubar dari majelis ini, lalu kemudian kita mengambil faedah dari ayat ma yustafadu minal ayatain. Yang pertama ikhwafillah, anna an-nadhara ibadatun fayakunu sarfuhu li ghairillah syirkan akbar. Ya, bahwa nazar itu adalah ibadah dan melakukan nazar selain untuk Allah adalah syirik besar. Itsbatu ilmin lillah atau itsbatu ilmi Allah taala bikulli syai', menetapkan ilmu Allah azza wa jalla terhadap segala sesuatu. Tidak ada jarak dan tidak ada batas ruang waktu kecuali Allah mengetahui. Tidak ada jarak dan tidak ada tempat dan tidak ada batas bagi Allah. Allah alim ala kulli syai'. Ya, Allah mengetahui atas segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah azza wa jalla. Ya. Tidak ada yang tidak nampak oleh Allah, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah azza wa jalla, fa innahu alim. Allah maha luas ilmunya. Allah maha banyak dan maha dalam ilmunya. Itsbatul jazai 'alal a'mal, di dalam dua ayat ini juga ditetapkan balasan terhadap seluruh amal-amal kita. Sekecil apapun perbuatan akan Allah balas. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwa Allah membalas segala amal kita. Fa in khairun jika baik, in khairan fa khairun, jika baik amalan maka baik pula balasannya. In syarran fa syarrun, maka jika buruk maka buruk pula lah amalan atau balasan daripada yang akan dia terima. Yang keempat, al-hathu 'alal wafa'i bin nazar. Dalam dua ayat ini juga ada perintah bagi kita untuk menunaikan, menepati nazar kita, ya. Al-wafa itu adalah di mana kita menepati, ya, nazar kita, menunaikan nazar kita yang telah kita ucapkan. Wa fillah rahmakumullah. Inilah 4 faedah yang telah dituliskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam menjelaskan 2 ayat ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari kesyirikan, baik itu kecil maupun besar, dan semoga Allah Azza wa Jalla bimbing kita dan keluarga kita dan orang-orang terdekat dengan kita, bimbing dalam ketaatan dan amal saleh, menjadi orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan Islam berdasarkan panduan yang jelas, berdasarkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang menghiasi hari-hari kita, sebagaimana Allah katakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Al huda al ilmun nafi' wa dinil haq al amalus saleh. 2 hal yang menjadi ciri khas umat Islam, yaitu menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah menjadi ciri khas umat ini yang sangat berbeda dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Al-Fatihah, Al-Yahud adalah orang-orang al-maghdub yang terlaknat karena mereka punya ilmu tidak mengamalkan, dan ad-dhalin, orang-orang yang tersesat, mereka orang-orang yang bersemangat di dalam beramal tapi tanpa panduan ilmu. Iman Islam, ya, di mana Allah wallazi arsala rasulahu bil huda, Allah itu diutus, ya, dengan al-huda, ya, wa dinil haq. Al-huda sekali lagi al-ilmu nafi', wa dinil haq adalah al-amalus saleh. Itulah perhiasan kita mukmin, menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang menghiasi hari-hari kita. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman
yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara